Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Hari ini Mister akan menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam SDN Sendang Mulia 04 kelas 2. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang memahami kandungan Quran surat An-Nas. Jadi, anak-anakku, nanti kalian harus bisa memahami kandungan Al-Quran surat An-Nas. Sebelum itu, mari kita bernyanyi tepuk An-Nas terlebih dahulu. Kita mulai. 1, 2, 3. Itu adalah tepuk tangan Islami. Kalian bisa menghafalnya di rumah masing-masing bersama orang tua kalian. Sebelum itu, mari kita baca surat An-Nas bersama-sama. Yang sudah bisa, yang sudah menghafal kemarin, mari kita baca surat An-Nas bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Nah, itu adalah arti dari surat An-Nas. Nah, surat An-Nas ini berarti manusia, yang diambil dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas itu tergolong surat Makkiyah, yang berarti surat yang turun di kota Makkah. Surat An-Nas merupakan surat ke-114 di dalam Al-Quran dan berada di dalam juz 30, atau kita sering menyebutnya pada juz Amma. Nah, anak-anakku, surat An-Nas ini mengandung arti bahwa permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kejahatan iblis dan bala tentaranya, dan juga dari kejahatan manusia yang dapat melalaikan manusia dengan menebarkan kejahatan pada diri manusia. Jadi, jin dan manusia itu bisa menyebabkan kejahatan. Jin itu membisikkan kepada jiwa manusia agar manusia itu berbuat kejelekan. Manusia bisa mengajak manusia yang lain atau menyebabkan kejahatan kepada manusia yang lain. Ya, maka kita berlindung kepada Allah dari godaan jin dan
manusia. Nah, setan itu penyebab utama manusia berpikir jahat dan berperilaku tidak terpuji. Manusia diajak untuk tidak sholat, manusia diajak untuk tidak beribadah, manusia diajak untuk mencuri, mengganggu orang lain, membuli orang lain, korupsi, dan sebagainya. Itu merupakan godaan setan yang sangat dahsyat. Mereka bisa menyebabkan kerugian pada diri sendiri dan juga dapat menyebabkan kerugian kepada orang lain atau kepada manusia. Oleh sebab itu, sangat penting anak-anakku untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah yang akan selalu bersedia menjadi pelindung dan pemelihara kehidupan manusia. Sebabnya Allah adalah penguasa alam semesta ini yang menciptakan dan memusnahkan alam semesta. Jin, setan itu akan takut kepada orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Mengingatnya seperti apa? Dengan cara sering beribadah, melaksanakan sholat, berpuasa, bersedekah, mengaji, ya, menolong orang lain. Itu setan akan takut kepada kita, ya. Kita harus selalu berbuat kebaikan kepada orang lain, kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, dan juga kepada tetangga-tetangga di sekitar kita. Allah itu akan memberikan pertolongan untuk siapa saja yang berkenan baginya, yang bersungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Allah. Nah, Allah lah yang memelihara dan menciptakan kita. Maka yang berhak disembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka daripada itu, hikmah dengan membaca Al-Quran surat An-Nas, dengan memahami surat An-Nas, semoga kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan membaca surat An-Nas, menjalankan perilaku yang baik, itu kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anak-anakku, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita harus selalu berdoa, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus selalu berbuat kebaikan agar kita tidak menjadi temannya setan. Nah, dulu Nabi Muhammad SAW sebelum tidur, beliau selalu membaca Al-Quran surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan juga surat An-Nas agar terhindar dari godaan setan dan juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran dari Mister hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.